Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mereview buku yang berjudul Seni Memahami Wanita, penulis Claudia Sabrina, tahun terbit 2020 dan diterbitkan oleh Brick Publisher. Buku ini memiliki 152 halaman. Covernya sangat simpel, namun warnanya sangat cantik dan soft, yakni merah muda yang menggambarkan sosok wanita. Di dalam buku ini terdapat kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan biografi tentang si penulis. Di daftar isi terdapat 17 bagian. Sinopsis dari buku ini ialah buku ini mengupas tentang cara yang mudah bagi siapapun untuk memasuki dunia wanita dan memahami para wanita. Di dalam buku ini terdapat bagian-bagian yang menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dengan wanita sehingga pria sulit untuk memahami wanita. Tuhan menciptakan pria serta wanita untuk saling melengkapi, saling menyayangi, dan saling mencintai. Wanita dan pria diciptakan tidak sama, sehingga banyak hal yang berbeda di antara mereka mulai fisik sampai kodrat. Wanita adalah makhluk yang emosional. Mungkin dia tidak pernah mengerti mengapa suatu hal adalah masalah besar untuk seorang wanita, padahal sesuatu itu tidak penting bagi pria. Pria tidak dapat mengubah kondisi tersebut. Wanita juga penuh misteri. Ia lebih sensitif dalam hal apapun. Buku Seni Memahami Wanita ini tujuannya untuk menegaskan bahwa sikap saling memahami dan saling pengertian adalah fondasi terbaik bagi lahirnya rasa cinta dan kasih sayang. Kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan penulis cukup sederhana dan mudah dipahami bagi para pembacanya, serta gaya bahasa dan penggunaan kata cukup ringan. Dan jika seandainya cover dari buku ini dibuat lebih kreatif lagi, mungkin akan menambah daya tarik pembaca. Yang saya sukai dari buku ini ialah pemilihan warna dari segi cover dan dari setiap bab serta poin-poin diberi warna cantik. Kemudian buku ini terdapat quotes atau kata-kata yang isinya perihal wanita. Kesimpulan dari keseluruhan buku yakni terdapat 1 sampai 17 bagian sebagai berikut. Bagian pertama membahas tentang si makhluk ajaib. Membahas mengapa wanita selalu benar sementara pria selalu salah. Memang tidak mudah untuk memahami wanita. Pada bagian pertama ini mengupas bagaimana menghadapi sifat dan sikap karakter seorang wanita. Wanita memang makhluk yang kompleks. Pria sulit memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh wanita. Wanita adalah sosok yang unik. Dalam bagian ini terdapat pertanyaan yang selalu dipikirkan oleh pria. Contohnya, apa yang ada dalam pikiran seorang wanita, kenapa wanita selalu membingungkan, apa alasannya, apa yang mendasari karakter unik dalam sosok wanita, apakah pria harus selalu berusaha memahami wanita? Sebenarnya, untuk memahami wanita, pria harus mencermati dan mendalami karakter wanita. Dengan demikian, pria dapat menemukan cara, sifat, dan emosi wanita. Bagian ini juga menjelaskan rahasia pikiran wanita. Dan di bagian terakhir, terdapat sebuah kata-kata, yakni wanita adalah makhluk yang emosional. Mungkin pria tidak pernah mengerti mengapa suatu hal adalah masalah besar untuk seorang wanita. Kemudian di bagian kedua tentang karakter-karakter wanita. Bagian ini mengupas apa saja karakter khas dari seorang wanita. Pertama, lebih peka. Wanita memiliki perasaan yang lebih peka dibandingkan pria. Terkadang wanita bisa mengetahui kesalahan kecil yang dilakukan oleh pria. Kedua, mudah merasa nyaman. Jika ada seorang pria yang memberikan perhatian kecil untuk seorang wanita, seiring berjalannya waktu, wanita akan mudah merasa nyaman dengannya. Ketiga, butuh sandaran. Ketika ada masalah, wanita pasti membutuhkan seorang pria untuk menguatkannya. Keempat, mudah percaya. Kelima, diistimewakan. Keenam, pintar berargumen. Dan terakhir, ketujuh, suka mengatur. Pada bagian ketiga, membahas tentang perbedaan wanita dan pria. Di bagian ini membahas bagaimana seorang wanita bisa melakukan banyak hal dalam satu kesempatan, sedangkan pria lebih fokus dalam satu hal, kemudian wanita itu juga penuh harapan. Cara berpikir wanita ketika pria sedang marah, pria cenderung memilih diam, kemudian wanita sangat senang jika diberi banyak pertanyaan, sedangkan pria cenderung hanya menjawab sekadar beberapa pertanyaan. Terbuka dan tertutup, intuisi wanita lebih kuat terhadap pasangannya. Lembut dan tegas, wanita mudah tersentuh hatinya. Wanita mudah menangis dalam keadaan apapun. Wanita selalu bisa memendam perasaannya. Wanita lebih memperhatikan penampilan dan mengeluarkan banyak uang untuk perawatan tubuh. Serta wanita hobi untuk berbelanja. Dan di akhir bagian menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran wanita. Pada bagian keempat membahas cara wanita berbicara. Wanita memang banyak berbicara, entah itu kepada pria dicintainya atau kepada sahabat. Bagian ini mengupas karakter lisan yang dimiliki oleh wanita, yaitu pertama, cerewet.
Dengan bersikap bawel, wanita menunjukkan bahwa ia peduli. Akan tetapi, sikap ceria tersebut terkadang tidak disukai pria. Kedua, berlebihan, menjelaskan mengapa wanita melebih-lebihkan perasaannya tentang suatu ucapan yang dikatakan oleh seseorang. Ketiga, berbohong, menjelaskan mengapa wanita itu pandai berbohong pada pria dengan situasi yang terjadi. Keempat, tidak suka berdebat. Kelima, pertanyaan menjebak, menjelaskan mengapa wanita sering bertanya kepada pria dengan pertanyaan menjebak. Kemudian mengupas mengapa wanita bicara lebih banyak daripada pria, serta makna di balik kata-kata yang sesungguhnya dari wanita kepada pria. Semisal ucapan, tidak apa-apa, silahkan saja, terserah kamu, ya sudah oke, tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Di bagian akhir terdapat kata-kata, wanita memang lebih cerewet daripada pria. Wanita lebih banyak menggunakan bahasa tubuh, kata, dan suara dibanding pria. Bagian kelima yakni mengupas mengapa wanita cenderung emosional. Wanita itu rumit saat wanita sedang mengendalikan emosinya. Ia bisa mengutarakan isi hati tanpa berpikir dua kali. Kemudian menjelaskan mengapa wanita lebih murah hati dan tidak egois. Pada dasarnya, wanita akan tergerak hatinya ketika melakukan tindakan kebaikan untuk orang lain. Dan di bagian ini juga dijelaskan perbedaan cara mengekspresikan emosi pada pria dan wanita. Wanita memang mudah mengalami mood swing. Wanita hanya ingin didengar, didukung, dan dipahami, serta menjelaskan bagaimana masalah dan kesalahpahaman yang timbul di antara pria dan wanita. Karena perbedaan cara berpikir, berkomunikasi, wanita lebih mementingkan perasaan dibanding logika. Dan terakhir disebutkan hal-hal yang dikhawatirkan wanita saat bercinta, yaitu bentuk tubuh, masalah orgasme, dan menginginkan seks secara normal. Bagian ke-6 membahas tentang wanita selalu ingin meminta perhatian, walaupun itu dalam hal sekecil apapun, karena bagi wanita perhatian itu bagaikan candu. Mengupas mengapa wanita lebih emosional daripada pria. Wanita sangat senang jika diberi kabar. Wanita selalu meminta kesabaran pria. Wanita sering minta ditemani kemanapun, dan wanita selalu membutuhkan kejelasan. Di bagian akhir disebutkan dan dijelaskan beberapa hal kenapa wanita selalu ingin cepat dinikahi. Karena pada dasarnya wanita itu selalu membutuhkan kepastian. Bagian ke-7 menjelaskan tentang wanita yang merupakan makhluk yang ingin selalu didengarkan ketika terjadi masalah. Wanita hanya membutuhkan sosok pendengar yang bisa memahami dirinya. Dijelaskan pula ketika wanita menangis, maka tangisannya itu merupakan isyarat bahwa ia hanya ingin didengarkan, dan pria harus bersedia mendengarkan semua keluh kesahnya. Wanita bukan hanya ingin didengar ketika berbicara, tetapi juga ingin dimengerti ketika ia diam, karena diamnya wanita menunjukkan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Di bagian ini juga diberikan contoh-contoh tindakan aneh oleh wanita, yakni wanita sengaja membuat pasangannya cemburu, wanita sering memikirkan seks, wanita itu jinak-jinak merpati. Bagian akhir terdapat kata-kata yakni, isi hati wanita itu ibarat sebuah buku yang kosong. Pria tidak akan pernah bisa membacanya. Namun, jika pria ingin mengetahuinya, maka pria perlu mendengarkan setiap kata yang akan disampaikan. Bagian ke-8 menjelaskan tentang wanita yang menunggu untuk dikejar. Di dalamnya terdapat istilah, pria itu bagaikan sebuah minuman dingin bagi wanita. Wanita tidak langsung meminum habis minumannya, tetapi ia meminumnya perlahan-lahan. Ia menikmati manisnya setiap tetes minuman tersebut. Jika minuman itu sudah habis, ia akan memutuskan apakah minuman itu enak atau tidak. Jika enak, maka ia akan meminum minuman yang sama. Jika tidak enak, ia akan mengganti minuman dengan minuman yang lainnya. Bahkan kadang-kadang satu macam minuman tidaklah cukup baginya. Disebutkan pula hal-hal yang membuat wanita akan menyukai pria, diantaranya setia, dapat dipercaya, baik hati, integritas moral, dan dewasa. Bagian akhir bab ke-8 terdapat kata-kata yakni wanita selalu berusaha untuk mengetahui seberapa besar kadar kasih sayang pria pasangannya. Ia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan cinta yang besar dari pria. Bagian ke-9 menjelaskan mengapa wanita senang untuk dipuji dari segi perhatian kecil yang diberikan. Wanita merasa lebih dihargai dengan sebuah pujian yang tulus. Bagian ini juga disebutkan dan dijelaskan di antara pujian tertentu yang paling disukai wanita dari pria, yakni dengan perkataan, kamu terlihat cantik, aku beruntung memilikimu, aku senang mengobrol denganmu, kamu memang yang terbaik, aku suka cara berpikirmu, aku suka dengan sifatmu, kamu cantik tanpa pakai makeup, bisakah bebanmu dibagi denganku, dan lain-lain. Kemudian dijelaskan pula kebutuhan dari wanita, yakni perawatan tubuh, quality time, mobil, penampilan, dan hewan peliharaan.
Bagian ke-10 menjelaskan tentang wanita meminta untuk dibujuk. Wanita kerap sekali merajuk, dan wanita hanya ingin dimengerti oleh pria. Dijelaskan pula mengapa wanita tidak selalu memerlukan kalimat I love you atau aku rindu kamu. Wanita lebih ingin mendengar kalimat yang bermakna lebih mendalam, semisal terima kasih kamu sudah bersamaku. Dan di bagian terakhir terdapat kata-kata yakni wanita adalah pribadi yang memiliki perasaan lebih sensitif, romantis, dan manis daripada pria. Bagian ke-11. Bagian ini menjawab pertanyaan kenapa wanita itu mendadak bad mood. Ada banyak hal yang membuat seorang wanita merasa bad mood. Jika pria mampu memahami isi hati wanita, maka dia dapat mengatasi buruknya suasana hati seorang wanita. Bagian ini juga dijelaskan beberapa penyebab bad mood pada wanita, diantaranya rasa takut, tekanan, stres, merasa disakiti, kebiasaan, rasa lelah, cemburu, dan naluri lapar. Bagian ke-12 menjelaskan saat wanita merasa kesal. Wanita ingin membuat pria menyadari kesalahannya itu, tetapi ia tidak suka membahasnya secara lisan. Jadi, wanita menggunakan sinyal bahasa tubuhnya untuk mengungkapkan kondisi yang dirasakannya. Disebutkan dan dijelaskan pula makna dari bahasa tubuh wanita, diantaranya dari tatapan mata yang berarti tertarik kepada pria tersebut, mengangkat alis yang merupakan kode, memainkan rambut sambil tersenyum, pupil mata membesar yang berarti seorang wanita sedang bergembira. Bagian ke-13 menjelaskan tentang fakta-fakta wanita. Bagian ini terdapat 98 fakta-fakta tentang wanita yang perlu diketahui oleh pria. Semisal, wanita tidak suka berdebat dengan pria karena ia hanya ingin didengarkan oleh pria. Air mata wanita mudah sekali menetes, tapi ia mudah melupakan masalah yang telah membuatnya menangis. Wanita selalu membutuhkan kepastian dalam banyak hal. Wanita memiliki ingatan emosional yang lebih baik daripada pria. Diam adalah kekuatan wanita. Ia tangguh seperti paku. Senjata wanita adalah air mata. Wanita memakai perasaan bukan logika. Wanita sangat menyukai berbelanja. Wanita bisa membaca pikiran pria dengan melihat mata pria tersebut dan lainnya. Bagian ke-14 menjelaskan strategi untuk meluluhkan hati seorang wanita untuk membuatnya jatuh cinta. Disebutkan dan diberi penjelasan juga terkait strategi tersebut. Ada 19 yakni wanita jatuh cinta. Wanita bakal lebih berhati-hati saat jatuh cinta dan memberikan hatinya untuk seorang pria. Pengingat yang baik, seperti pria mengingat tanggal-tanggal yang penting, contohnya tanggal ulang tahun. Selanjutnya, tidak terburu-buru dalam mengakui perasaan cinta. Hati yang tulus, tidak ada rahasia, percaya diri, tidak bersikap agresif, tidak kaku, karismatik, mencari informasi segala hal tentang wanita yang ia suka, mendekati teman-temannya untuk sekadar bergaul, memiliki humor, sedikit misterius, tidak berlebihan, bertindak maksimal, memberi kejutan, memberi perhatian penuh, dan banyak memuji. Kemudian, bagian ini juga disebutkan 5 kepribadian pria yang menjadi favorit wanita seperti selera humor, kepandaian, passion, percaya diri, dan murah hati. Yang ke-15, mengupas tips dan trik memahami wanita. Di sini terdapat 12 tips dan trik, diantaranya memahami wanita secara sederhana, bersabar dalam menghadapi wanita, pria perlu mengalah, pria tidak perlu mengatur, bicara dari hati ke hati, pria membuat batasan, tindakan tegas, menjaga jarak, mencari informasi, membangun empati, introspeksi diri, dan pentingnya bertanya. Bagian ke-16 menjelaskan tentang rahasia-rahasia wanita yang perlu diketahui oleh pria. Di sini terdapat 11 rahasia wanita, yakni wanita ingin dicemburui, suka memandang, banyak bercerita, penampung kisah, karena wanita akan merasa dianggap seseorang yang penting ketika pria berkeluh kesah mengenai hal apapun yang terjadi. Senang dipuji, pria harus aktif karena kelak akan menjadi pemimpin keluarga. Wanita akan takut kehilangan, wanita bisa membaca gerak tubuh pria yang dicintainya, menyukai kejutan, foto penggemar, wanita sering berbohong untuk menjaga perasaan orang lain. Bagian ke-17, bagian ini merupakan bagian terakhir subbab yang berisi tentang hotes, diantaranya Orson Welles, Pramoedya Anantatur, Haji Agus Salim, Elektra Queen, Blaise Pascal, Raden Ajeng Kartini, Bill Cosby, Khalil Gibran, Najwa Shihab, Taylor Swift, Buya Hamka, Jalaluddin Rumi, dan lainnya. Saya akan memberikan satu contoh quotes dari salah satu sastrawan, yakni Pramoedya Anantatur. Jangan sebut aku wanita sejati jika hidup hanya berkalang lelaki. Tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai. Dan terdapat sejumlah daftar pustaka, baik dari buku, surat kabar, dan referensi dari sejumlah internet. Selanjutnya terdapat biografi tentang penulis, yakni Claudia Sabrina, yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1990-an. Putri tunggal dari sebuah keluarga yang kedua orang tuanya bekerja sebagai pengusaha kuliner.
Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan studi dengan kuliah di jurusan Sosiologi di sebuah perguruan tinggi negeri, dan setelah lulus kuliah, ia melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program Pasca Sarjana Ilmu Psikologi di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Beliau merupakan mahasiswa Pasca Sarjana, penulis, motivator, dan seorang ibu rumah tangga. Menurut saya, buku ini cocok dibaca khususnya bagi pria yang ingin lebih dalam mengetahui sikap dan karakter, tips dan trik rahasia untuk memahami wanita. Karena isi dari buku ini juga menggambarkan apa yang benar-benar terjadi dalam wanita. Jika dari 10 hingga 100, saya akan memberikan penilaian 90. Itu tadi review dari buku Seni Memahami Wanita. Semoga bisa bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk mengetahui makna dari isi buku tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.